Sebelum Yesus hadir di dunia sebagai anak Allah, dia sudah terlebih dahulu dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi, kitab Mazmur, dan bahkan Taurat Musa, bahwa akan datang Mesias yang akan memberi keselamatan dan kelepasan. Nubuat-nubuat itu digenapi oleh Yesus dalam kehidupannya, dalam pengorbanannya, dalam kematian dan kebangkitannya. Pekerjaannya, pengajarannya menunjukkan bahwa memang dia adalah orang pilihan Allah yang dipenuhi dengan kuasa Allah dan Allah sendiri yang menjadi manusia. Dalam kebersamaannya dengan para murid yang menyaksikan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus berulang-ulang menyampaikan berita bahwa ia akan mati lalu dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus memberitahu berulang-ulang, dan pada teks Lukas dikatakan bahwa dia membukakan pikiran mereka. Tujuannya agar mereka mengerti menghubungkan nubuat-nubuat para nabi, Taurat, dan Mazmur itu kepada penggenapan yang sedang dikerjakan oleh Yesus di depan mereka sendiri. Pikiran mereka dibuka untuk mengerti apa yang harus mereka katakan ketika mereka nanti kelak melanjutkan misi itu, pekabaran Injil, apa yang harus mereka saksikan, apa yang harus mereka sampaikan perihal karya keselamatan Kristus kepada segala bangsa dimulai dari Yerusalem. Berita tentang karya keselamatan itu berkaitan dan berhubungan dengan pertobatan, dengan pengampunan dosa. Dan kini kita memperingati Yesus terangkat ke sorga. Dan dia menjanjikan penyertaan hingga sampai kepada akhir zaman. Penyertaan yang dalam kurun waktu yang panjang. Penyertaan agar mereka dimampukan untuk menyaksikan perbuatan Kristus. Memperkatakan firman-Nya, meneladani kehidupannya, dan dalam proses menuju kesempurnaan. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita dipanggil untuk masuk di dalam tahapan-tahapannya, masuk di dalam proses-prosesnya. Para murid bersaksi itu bukanlah sebuah kemudahan. Ketika mereka harus memberitakan karya keselamatan, bahkan memberitakan nama Yesus, memberitakan seruan pertobatan, dan memberitakan tentang pengampunan dosa, mereka terancam, mereka mengalami penganiayaan. Bahkan mereka dipenjara dan didera. Jadi bukanlah satu jalan yang mudah, tetapi satu yang pasti. Yesus menjanjikan bahwa dia menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Dalam proses bersaksi, jika kita dibenci, jika kita ditolak, itu bukanlah asing. Bukanlah sesuatu yang aneh, karena para murid pun mengalaminya. Jika mereka tidak mau mengalaminya, tentu berita itu tidak sampai keluar Yerusalem, bahkan sampai ke seluruh bahasa, sampai ke seluruh penjuru dunia. Kita adalah saksi-saksi dari apa yang disaksikan oleh para murid-murid. Ketika kita bersaksi, Roh Allah akan menyertai kita. Engkau adalah mercusuar Injilnya. Engkaulah pelita berita itu di dalam gelap. Sambil kita menantikan kedatangannya kedua kali sebagai Raja, sambil kita berjaga-jaga dan terus-menerus mengalami jatuh bangun, namun tidak menyerah untuk bangkit dan memenangkan pertempuran, memenangkan godaan, memenangkan dan menaklukkan cara hidup kita yang lama, mengikis perlahan demi perlahan. Dalam proses penantian kita sedang memperbaiki diri kita, menumbuhkan iman kita, memelihara harapan dan iman percaya kita sambil kita juga membangun orang lain. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Saudara yang terkasih, maknailah peringatan ini sebagai sebuah hari di mana kita memperingati bahwa dia terangkat ke surga. Kita boleh mengaplikasikan peringatan ini dalam hidup kita sehari-hari bahwa kita adalah mercusuar Injilnya, kita adalah saksinya di masa kini. Kau bisa bersaksi lewat apa saja.
Kalau engkau dipilih menjadi pemberita Injilnya, pekerjaan kecil atau besar, ambillah bagian. Untuk itulah kita memaknai setiap hembusan nafas ini dan mempertanggungjawabkannya. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan, bukan diselamatkan untuk diri kita sendiri. Orang lain berhak mendapatkan keselamatan itu. Kalau kita menganggap berita keselamatan itu sebagai sesuatu berita yang biasa, berita yang tidak punya makna apa-apa, kita salah. Berita yang kita sampaikan itu adalah berita perihal dua tempat yang kekal. Kalau tidak api yang kekal, tempat untuk orang-orang yang imannya menang. Kalau kita menganggap biasa saja berita tentang keselamatan itu, untuk apa Yesus sampai mengorbankan segala-galanya demi berita itu tersiar kepada semua manusia dari setiap generasi ke generasi. Karena memang dia ingin kita ini tidak binasa, masuk ke dalam api kekal itu, masuk ke tempat yang sangat mengerikan itu. Dia ingin kita mempersiapkan diri kita dan melayakkan dan memantaskan diri kita, mengisi kesempatan demi kesempatan dan tidak main-main lagi dengan kesempatan demi kesempatan. Kalau kita berpikir bahwa waktunya masih lama, saatnya bersantai, saatnya masih perlu memikirkan ini dan itu. Kita tetap perlu memikirkan ini dan itu, tetapi satu yang pasti, kesempatan itu rahasia Tuhan. Waktu itu adalah rahasia Tuhan. Jadi selagi memang kita diberi kesempatan dan waktu, pergunakanlah. Pakailah itu untuk boleh memantaskan kita menjadi bagian dari masuk dan duduk berdiri di dalam barisan orang-orang yang imannya menang. Kalau kita tidak pernah memenangkan iman setiap hari, mungkinkah kita masuk ke sana sedangkan kita tidak terlatih untuk itu? Yesus sudah naik, tapi tugasnya masih harus terus dilanjutkan. Kau dan aku adalah mercusuar Injilnya. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus.